Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Atta Rahman Bashar, NIM G00240027 dari SGDA 7. Kali ini akan membuat video laporan anatomi untuk blok 2.3. Baik, ini ada kasusnya dalam soal, yaitu pria nama Tuan A, dia datang ke gawat darurat, terus didapatkan hasil pemeriksaan fisik. Kemudian di CT scan ada infrak iskemik pada lobus frontalis parieta dan parietalis di kiri. Lanjut saja, kita langsung ke yang nomor yang pertama, yaitu jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi kita mulai dari anatominya dulu. Kita mulai dari yang anterior, yaitu dari ada arteri cerebri anterior. Terus kita posterior sedikit, kita akan ketemu dengan arteri communicating yang anterior, jadi arteri komunikasi yang anterior. Kemudian kita lebih posterior lagi, kita ada arteri yang cerebri yang medial, serta ada juga arteri carotid interna. Kemudian kita lebih posterior lagi, ada arteri komunikans yang posterior. Terus di sini kita ada arteri cerebri yang posterior. Kemudian kita ada arteri basilaris yang merupakan gabungan antara dua arteri vertebralis dexter dan sinister. Jadi kebanyakan dari arteri ini punya pasangan, kecuali yang ini, yang arteri komunikasi yang anterior. Dan selainnya itu ada dexter dan sinister. Nah, tadi juga di soal itu ditanyakan fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan di salah satu arteri besar. Jadi circulofilis itu membantu memastikan bahwa jika terjadi penyumbatan atau di salah satu arteri utama otak Anda, itu nanti arteri lainnya itu dapat membantu mengalirkan darah ke bagian otak yang terpengaruh. Jadi kalau misalnya di sini misalnya ada sumbatan di arteri karotis interna yang sinister, maka darah dari arteri yang dexter, dari arteri karotid dexter ini bisa melewati arteri komunikans yang anterior, serta dari arteri basilaris juga bisa dapat ke sini melalui arteri komunikans yang posterior, sehingga jadi ada namanya itu kayak agar ada struktur dimana kalau apabila terjadi oklusi di salah satu arteri besar, nah ini darah masih dapat masuk ke bagian tersebut. Nah, itu yang nomor 1. Oke. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan decussatio, serta letak relatif di medula spinalis. Jadi ini di kiri ini kita punya traktus yang corticospinalis, sedangkan yang di kanan sini kita punya yang spinothalamicus. Nah, untuk yang arteri yang traktus corticospinalis itu nanti dibagi dua, nanti ada yang anterior corticospinal tract, sedangkan nanti juga ada lateral corticospinal tract. Nanti ini mereka mempunyai decussatio yang berbeda. Nah, untuk spinothalamicus juga dibagi dua, ada yang spinothalamic yang anterior, serta ada yang spinothalamic yang lateral. Perbedaannya kita bahas di sini. Jadi untuk spinothalamicus itu fungsi utamanya itu untuk sensasi nyeri dan suhu, serta ada juga fungsi untuk sentuhan ringan dan tekanan. Kemudian untuk corticospinalis itu fungsi utamanya itu untuk kontrol motorik yang sukarela atau volunteer. Pada
anggota tubuh. Nah, untuk awal dan akhirnya itu, untuk Spinothalamius itu mulai dari posterior greyhound, atau nanti itu ada radix, ada ganglion radix di posterior. Jadi ini awal dari Spinothalamius dan akhirnya tentu di thalamus. Jadi ini traktus yang ascendens, yang naik. Jadi ini membawa sensasi. Sedangkan corticospinalis itu yaitu mulai dari cortex cerebri, utamanya di gyrus precentralis dan berakhir di ventral horn dari spinal cord, dari medula spinalis. Jadi di sini ya. Ini tergantung pada tingkat di mana dia berakhir, itu tergantung nanti pada otot yang diinervasi oleh nervus tersebut. Nah, untuk decussatio-nya itu di Spinothalamius itu di komisura yang anterior, komisura white anterior. Sedangkan untuk corticospinalis itu dia itu nanti bersilang di decussatio of pyramid atau decussatio pyramidalis. Tapi nanti di akhir juga ada juga yang anterior yang berdecussatio di komisura anterior segmen yang bersangkutan. Jadi tingginya itu tergantung segmen yang diinervasi oleh nervus tersebut. Oke, lanjut, kita ada lokasinya. Tadi kalau ini itu Spinothalamius itu anterolateral, di sini ada antero dan lateral dua sini. Sedangkan yang kalau misalnya corticospinalis itu di posterior portion of the lateral funiculus. Jadi di bagian posterior dari lateral funiculus. Jadi di bagian di sini ya, di sekitar sini. Jadi di bagian posterior dari funiculus yang lateral. Udah, oke. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sebutkan pembagian trunkus cerebri, batang otak, dan minimal 2 struktur penting dari dari A, mesencephalon, B, pons, dan C, medula oblongata. Salah ya, tadi A itu mesencephalon. Ini pembagiannya yaitu ada midbrain atau nanti ini itu mesencephalon, kemudian ada pons dan medula. Pembagiannya menjadi 3 ya. Nah, selanjutnya ini kita di kiri ini itu ada mesencephalon atau midbrain ya. Ini ada beberapa struktur penting. Nah, salah satu yang paling penting itu ada substansia nigra. Nanti ini itu berfungsi untuk menghasilkan dopamin untuk jalur otot, jalur motorik. Nanti ini substansia nigra ini membagi dua antara crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Nah, ada juga struktur penting lainnya yaitu aqueductus cerebral atau aqueductus mesencephali. Nanti ini itu nanti diisi oleh LCS ya, LCS. Nanti ini penting, nanti ini juga lanjut ke bawah ke ventricle quartus kalau nggak salah. Nah, itu struktur-struktur pentingnya. Kemudian untuk di sini kita ada punya pons ya, pons Varoli. Nah, di tengah ini ada sulcus basilaris ya, sulcus basilaris pontis. Nanti ini itu penting karena nanti itu di sini akan dilewati oleh arteri basilaris pontis yang merupakan bagian dari circle of Willis ya kalau salah. Nah, ada juga di sini ada brachium pontis cerebri. Brachium pontis nanti di sini itu penting soalnya ini nanti akan menjadi tempat keluarnya dari beberapa nervus cranialis ya. Nah, untuk bagian lebih bawahnya ini kita ada medula oblongata. Di sini ada piramid, olive. Tadi piramid ini bagian dari traktus corticospinal. Nanti mereka berdecussatio. Jadi ini penting untuk tadi traktus corticospinal. Kemudian di sini ada sulcus yang venterolateral serta sulcus yang posterolateral. Ini penting juga karena ini struktur-struktur di mana nanti nervus cranialis keluar.
Misalnya di ventrolateral itu ada nanti keluar nervus 8 kalau nggak salah. Oke, itu struktur-struktur penting serta pembagiannya udah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis yang motorik murni, yaitu nervus 3, 4, dan 6 contohnya, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, di sini saya juga sama, saya mengambil nervus 3, 4, dan 6, yaitu 3 itu okulomotor, 4 troklear, serta 6 abducens. Jadi 3, 4, 6 di sini, 3, 4, dan 6 bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini juga ada, nanti kita bahas ini nukleus okulomotor sama nukleus yang aksesorius dari okulomotor. Kita lanjut aja ke sini. Jadi ini kita bakal membahas fungsinya dulu. Kita bahas fungsi. Nah, untuk nervus 3 okulomotor ini nanti menginervasi mayoritas muskulus yang diokuli, seperti musculus rectus superior, musculus rectus medialis, dan seterusnya. Sedangkan nervus 4 troklear ini nanti menginervasi musculus obliquus, nanti obliquus superior di kontralateralnya. Nanti untuk musculus obliquus ini berfungsi pada intorsi. Terus untuk abdusen itu nanti dia itu menginervasi musculus rectus lateralis pada sisi ipsilateral, dan fungsi utamanya itu untuk abduksi bola mata, sesuai namanya abdusen. Nah, untuk nukleusnya, misalnya di okulomotor itu berada di mesencephalon setingkat dengan colliculus superior dan dia itu nanti ventral dari aqueductus cerebri. Nanti itu tadi juga di sini itu menunjukkan bahwa dia itu mempunyai dua nukleus, ada nukleus yang somatomotor serta nukleus Edinger-Westphal yang aksesori sini. Nih lokasinya di mesencephali dan anterior dari aqueductus. Nah, untuk nukleus di trokleal ini berada di tegmentum mesencephalon juga, dan dia juga nanti ada di substantia grisea periaqueductal, serta dia itu nanti setingkat dengan colliculus inferior. Beda dengan ini, jadi dia lebih inferior. Nah, kalau untuk nervus 6 abdusen itu berada di caudal pons di dasar ventricle keempat. Oke, kita bahas lesi, tadi dibahas lesi upper motor dan lower motornya. Jadi upper motor di sini ada, misalnya di sini untuk nervus 3 itu misalnya ada paralisis pandangan, jadi ini tidak kemampuan untuk menggerakkan kedua mata secara konjugat. Terus ada troklear, itu paralisis pandangan vertikal, jadi paralisis pandangan ke atas, upgaze palsy. Terus ada juga untuk abdusen itu 1.5 syndrome, mata pada sisi lesi ipsilateral tidak dapat bergerak horizontal sama sekali. Jadi ini kalau tidak salah ada kombinasi lesi di upper motor neuron. Sedangkan di lower motor neuron itu kita bisa di nervus 3 itu ada stosis jadi kelopak matanya itu nanti jatuh. Terus untuk troklear itu ada hipertropia, di mana saat pemeriksaan itu mata yang terkena itu akan terlihat lebih tinggi, jadi nggak simetris. Kemudian ada di sini itu untuk abdusen itu ada kegagalan untuk abduksi mata, jadi ketidakmampuan atau keterbatasan untuk menggerakkan bola mata ke lateral. Nah, itu untuk nomor ini. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu lokasi dan fungsi dari area Brodmann 4, 1, 2, 3, 4, dan 45, serta area 22. Jadi ini lokasi dari semuanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, terus ada 44 dan 45. Ada di sini 44, 45, kemudian 22 ada berada di sini. Nah, kita bahas lokasinya lebih spesifik sama fungsinya di sini. Jadi kalau untuk Brodmann area yang 4 itu dia berada di motor cortex. Jadi itu berfungsi sebagai motor cortex motor yang utama, dan dia itu berada di bagian dari presentral gyrus, dan dia itu berada di lobus frontalis ya. Jadi dia itu bekerja untuk
fungsi motor utama di manusia. Nah, untuk Brodmann area 1, 2, 3 nanti ini itu untuk somatosensori. Ini tempat utama untuk somatosensori. Jadi dia itu untuk interpretasi dari sensasi. Dia itu berletak di gyrus postventralis di lobus parietal. Oke. Kemudian area 4445 dia itu di bagian dari lobus frontalis. Nah, dia itu nanti berfungsi untuk bahasa, dan dia itu lebih tepatnya itu berada di pars opercularis inferior gyrus frontal inferior. Nah, untuk fungsinya dia itu dua-duanya berfungsi untuk bahasa, untuk membuat bahasa dan pemahamannya. Dia itu lebih spesifiknya juga itu untuk pergerakan dalam berbicara. Jadi saat berbicara, ini fungsi utamanya dari 4445, sedangkan area 22 yang berlokasi di gyrus temporal, yang gyrus superior di temporal, di lobus temporalis, dia itu berfungsi sebagai yang memahami. Jadi apabila ini rusak atau lesi, biasanya orang itu nggak paham tentang bahasa. Sedangkan kalau misalnya 44 atau 45 ini lesi, dia itu tidak bisa berbicara. Nah, itu fungsi dari semua area serta lokasinya. Oke, kita lanjut ke soal ini selanjutnya, yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, kita lihat dulu ininya. Di gambar ini gambar dari arteri yang media, arteri cerebri yang media. Nanti itu, nah ini juga ada gambar homunculusnya, ini homunculus. Jadi ini itu menunjukkan kayak distribusi. Jadi daerah yang menginervasi bagian-bagian tertentu dari dari tubuh kita. Nah, ini bisa dilihat ini bahwa distribusinya itu tidak proporsional dengan besarnya. Dia itu lebih ke berapa spesifik dan berapa halus gitu gerakan yang kita bisa lakukan dengan itu. Jadi di tangan, di muka itu areanya lebih besar, lebih banyak, dan mereka juga berada di lateral dari korteks ini, di gyrus presentralisnya. Dia itu berada di lateral korteks. Nah, sedangkan untuk yang tungkai ini, dia itu berada di lebih ke medial ya. Dan dia itu nanti utamanya itu diinervasi oleh arteri cerebri anterior. Sedangkan yang ditanya itu di sini kan ada oklusi pada arteri cerebri media. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di arteri cerebri media ini nanti bercabang. Misalnya ini ada pre-Rolandic arteri, presentral, nanti itu dia itu menginervasi bagian bawah dari gyrus presentralis, dan sedangkan bagian bawah dan lateral dari presentralis itu berfungsi untuk inervasi wajah serta inervasi dari tangan kita. Jadi bagian motor yang atas. Jadi apabila ini lesi dan ini yang rusak, maka fungsi yang paling sering hilang itu muka, inervasi dan pergerakan muka serta bagian tangan atas. Sedangkan bagian ini bagian tungkai kita itu tidak terpengaruh karena dia itu divaskularisasi oleh arteri yang berbeda, itu arteri cerebri yang anterior. Oke, kita ke nomor terakhir, yaitu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna yang sinisters, terus kemudian dikaitkan dengan struktur circulus Willis yang terlibat. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada arteri karotis yang sinister itu gak bisa bekerja, maka apa yang terjadi? Maka arteri karotis yang kanan, yang ini arteri karotis yang dexter, ini bisa melewati anterior communicating artery, sehingga dia bisa menyuplai sisi kiri dari tubuh kita, dari otak kita. Jadi tetap berjalan. Dan dia juga nanti juga ada vaskularisasi dari arteri basilaris yang kemudian ke arteri
cerebri yang posterior nanti dihubungkan dengan arteri komunikans yang posterior, sehingga tetap aman, sehingga ini nanti membantu mencegah kekurangan darah yang di bagian sinister karena ada oklusi tadi. Oke, jadi sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.